Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2017. Mobil SUV yang terkenal di netizen Indonesia itu mobil yang ugal-ugalan dan arogan. Penasaran? Tonton sampai habis video ini. Yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om Hasan di channel Mobil Second. Kali ini saya akan mereview Pajero Sport Dakar Ultimate tahun 2017. Jangan lupa yang belum subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Mobil Second tentang otomotif, tik dan trik dan lain-lainnya. Jangan lupa like dan share video ini. Yuk kita langsung aja review mobilnya. Dari tampak depan, mobil ini kelihatan begitu gagah, begitu elegannya ya, yaitu lampunya dia sudah proyektor, kemudian ada DLR dan LED-nya, kemudian grillnya ini sangat kokoh menandakan kesan mobil ini begitu sangat gagahnya, begitu sportinya. Terus kemudian di sini menggunakan ada list chrome yang menambah kesan kemewahannya. Mobil ini adalah tipe varian yang paling tinggi, Ultimate. Nah, teman-teman seringkali bertanya-tanya, apa sih bedanya dengan yang Pajero Dakar yang biasa? Ini banyak sekali fitur-fitur yang tidak ada di tipe yang Dakar biasa, di sini ada. Kalau dari tampilan depan, ini dia ada sensornya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada sensornya 6. Ini bukan sensor seperti biasa ya. Ini sensor banyak ini karena dia banyak sekali fitur-fitur keselamatan yang canggih yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Ya, jadi sensor depan ini ia adalah sensor UMMS, jadi sensor yang mana apabila ada benda atau terhalang benda di depannya, tanpa sengaja kita menginjak pedal gas, ini mobil tidak akan jalan karena ada sensor tersebut. Nah, teman-teman, untuk logo Mitsubishi-nya, ini biasanya kan dia ada menonjol, terus bentuknya ya yang umumnya ya. Tapi kali ini beda, warnanya glossy hitam. Kenapa begitu? Karena di dalam ini ternyata ada sensor-sensor banyak. Biasanya kan sensor-sensor ditaruh di atas itu, tapi kalau Mitsubishi ditaruhnya di sini. Di antara sensor itu adalah yang berhubungan dengan cruise control, adaptive cruise control. Jadi mobil ini nanti bisa pakai cruise control tapi secara sistem yang berbeda, nanti dijelasin kita di interiornya. Untuk desain fog lamp-nya, ini masih sama dengan Pajero-Pajero sebelumnya, ada di bawah, modelnya bulat ya. Terus kita lanjut lagi ke samping. Untuk roda, ukurannya dia 265/60/16. Ini ya, ini untuk kelas SUV, mobil tinggi memang sudah cukup. Dan istimewanya lagi, ground clearance-nya dia tinggi. Jadi Pajero ini terkenal mobil yang mempunyai ground clearance yang tinggi, jadi sangat cocok di Indonesia, apalagi di Jabodetabek yang mana biasanya melintasi daerah-daerah rawan banjir atau genangan air. Makanya Pajero sangat laris karena emang dia bisa di segala medan. Untuk rem depan, dia sudah cakram remnya. Kemudian peleknya ini dua warna, jadi kesannya menjadi lebih enak dilihat dan lebih sporty. Ya, untuk roda belakang ini sudah remnya cakram juga. Jadi ini menambah keamanan berkendara. Kalau samping ya, biasa mobil SUV yang tinggi perlu banget footstep. Pajero sudah dipasang dengan footstep ini, jadi sangat membantu kita kalau mau naik kendaraan. Selain itu juga bisa buat pelindung samping. Kemudian tampilannya sama seperti Pajero yang sebelumnya, sporty, ada chrome-nya, list chrome-nya di sini. Kemudian ada garis-garis yang menandakan mobil ini semakin kelihatan kokoh dan gagah. Handle pintu sudah chrome dan sini ada smart entry-nya. Untuk spion, dia dilapisi dengan warna chrome dan sudah dilengkapi dengan lampu sen. Tapi kalau menurut saya, spion lebih enak warnanya hitam atau warna suara bodi. Apalagi ini warnanya hitam, kalau ini warna hitam lebih matching dan lebih menarik kelihatan dan lebih bagus dilihatnya. Sekarang kita lihat tampilan belakang. Pajero ini emang mempunyai model yang gagah dari depan, dari samping. Cuman satu nih, kalau dari belakang yang nggak enak dilihat ini lampu. Ini modelnya sih kelihatan bagus, tapi kalau dilihat-lihat mirip emot orang nangis. Jadi ini yang saya rasa model yang kurang pas di Pajero. Makanya biasanya ada sebagian orang di sini dikasih list hitam biar emot nangisnya jadi hilang. Kemudian dia udah pakai spoiler, kemudian ada list chrome-nya ini, ada list chrome-nya karena ini warnanya hitam.
dipadu dengan list chrome jadi kelihatan bagus, lebih mewah. Tapi kalau ketemu warna putih ini kurang cocok. Terus untuk sensor belakang ini sama seperti yang ada di sensor depan. Dia banyak sensornya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sensornya ada 6. Nah, ini sensor-sensor ini kenapa banyak yang seperti tadi diulas di depan itu karena banyak fitur-fitur keselamatan yang ada di mobil ini. Bagaimana mobil ini dia bisa berhenti sendiri apabila depan berhenti. Terus dia bisa nggak jalan kalau ada penghalang di depannya. Terus dan juga masih ada fitur-fitur lainnya. Dan juga mobil ini dilengkapi dengan kamera mundur ya. Sudah ada kamera mundurnya. Cuman untuk Pajero ini kamera mundurnya belum dilengkapi dengan 360. Tapi nggak masalah sih. Sudah cukup ya dengan kamera mundur yang biasa aja sudah cukup. Untuk Ultimate Dakar di sini ada logonya ya, Ultimate Dakar. Ini yang bedain dengan tipe yang Dakar biasa. Terus kemudian logo Mitsubishi yang di sini, ini masih normal nih seperti biasa nih. Warnanya bukan glossy dan dia biasa karena di dalam ini tidak ada sensor-sensornya. Sekarang kita lihat bagasinya. Ini bagasinya, ruangannya ini emang agak kecil ya. Ruangannya agak kecil, tapi ini bisa dilipat rata. Jadi nanti kalau pas bawa barang banyak ini bisa dilipat rata. Ini yang membedakan dengan kompetitor lainnya seperti Fortuner. Kalau Fortuner kan dia tidak bisa dilipat rata. Pajero walaupun dia memiliki bagasi yang lebih kecil, tapi jok paling belakang dia bisa dilipat rata. Sehingga kalau untuk keperluan membawa barang ini jadi sangat lega. Cuman satu lagi nih yang kurang enaknya itu dia agak meninggi. Jadi kalau biasanya kalau mobil lain kan rata dari mulai di sini ini terus rata. Kalau ini dia agak meninggi. Tapi tambahannya ini di balik yang tadi agak menonjol atau tinggi ini, nah di sini dia ada tempat-tempat untuk kompartemen. Jadi untuk naruh-naruh peralatan atau lainnya. Jadi ada ruangan lagi yang bisa dipakai untuk menaruh barang-barang. Ada lagi yang kurangnya dari Pajero Sport Ultimate ini dibanding dengan yang sebelah seperti Fortuner ataupun X-Trail. Ini model bagasi pintu belakangnya modelnya masih manual. Jadi mobil besar ini kan biasanya udah otomatis ya penutupannya. Ini masih manual. Ini yang mungkin salah satu yang Pajero kurang dalam sisi di bagasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke interior. Yuk, kita lihat interiornya seperti apa. Nah, interior Pajero ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini warnanya sekarang warnanya beige atau warna coklat krem ya. Jadi emang ini warna ini kesannya emang lebih mewah dan lebih serasi dengan ornamen wooden panel yang ada di dalam Pajero ini. Kalau yang sebelumnya itu kan warnanya hitam memang lebih sporty. Kalau ini warna beige dan juga kesannya mobil ini emang lebih elegan dan lebih mewah. Ya emang mungkin segmentasinya itu orang yang sudah pakai Pajero yang sebelumnya itu mau naik kelas lagi. Begitu kita masuk ke dalam Pajero, ini memang terlihat ruangannya begitu mewah, begitu elegan ya. Dashboardnya terlihat bahannya bagus, kemudian ornamen wooden kayunya dia kelihatan lebih menambah mewah. Ornamen woodennya ini garis lurus sampai ke Rosneleng, jadi kelihatan lebih mewah. Terus ada juga di sini ornamen silvernya, paduan antara wooden panel coklat, kemudian warna hitam dan silver, kemudian dashboardnya hitam ditambah coklat. Ini kesannya memang menjadi mobil ini terlihat begitu mewah. Nah, kemudian kita lihat setirnya nih ya. Di sini tombol-tombol setirnya memang Pajero ini banyak sekali instrumen-instrumen yang ada di setir. Mulai dari pedal shift. Di sini ada pedal shiftnya menambah kenyamanan kita ketika berkendara mobil. Terus kemudian satu lagi yang beda dan tidak ada di mobil lain yang tadi sudah dijelaskan itu, ini ada cruise control yang dia menggunakan sistem adaptive cruise control. Jadi cruise control ini kita yang biasanya make kalau mau mengurangi kecepatan atau depannya lagi ngerem, kita perlu nginjak rem atau cancel cruise control. Tapi kalau ini ketika adaptive cruise control kita aktifkan, mobil ini akan berjalan sendiri tanpa kita injak rem, dan apabila mobil depannya ada yang berhenti atau memperlambat kecepatan, secara otomatis mobil ini akan berhenti atau memperlambat kecepatannya. Keren banget ini mobil. Ini terasa seperti naik mobil Eropa. Sebelah kanan ini ada tombol FCM. FCM ini bisa diatur. Ada yang middle, near, terus kemudian far. Ini adalah mobil akan memberikan informasi apabila ada mobil lain yang kira-kira sudah dekat ataupun ada benda yang sudah dekat dengan mobil ini. Nah, ini FCM ini juga bisa dinonaktifkan. Terus kemudian door trimnya ini enak, bisa buat sandaran tangan juga ya. Nah, terus satu lagi beda dengan Pajero yang sebelumnya. Di sini ada central lock-nya, tombol central lock-nya. Nah, kalau Pajero
Pajero yang sebelumnya belum ada. Untuk mirror ada di sebelah kanan ya, masih sama seperti model-model yang sebelumnya. Ini sudah retractable mirror. Jadi perlengkapan yang sudah ada di sebelumnya, spion bisa dilipat dari dalam. Untuk audionya, ini sudah bagus banget. Dia 6 speaker, suaranya juga sudah bagus. Ditambah kanan kiri ada tweeternya. Mobil ini sudah memiliki perangkat audio yang sudah cukup, sudah enak ya. Terus kemudian AC-nya ini dual zone, jadi kanan kiri temperaturnya bisa dibedain. Terus kemudian ada tombol tambahan lagi sense. Jadi kalau misalnya kita mau samain temperaturnya, tinggal pencet sense aja. Misalnya kanan tadinya lebih rendah atau lebih tinggi, mau disamain dengan yang kiri, tinggal pencet tombol sense. Ini audionya juga dilengkapi dengan audio suite di setir, jadi lebih menambah kenyamanan kita berkendara. Kita bisa gak usah pencet-pencet audio, langsung di setirnya. Terus kemudian di sini ada tombol sensor blind spot. Jadi tombol sensor blind spot itu nanti di kamera itu ada logonya juga, lampunya yang nyala. Seandainya nanti dari belakang itu ada mobil, dari samping belakang itu ada mobil yang kira-kira itu sudah dekat, jadi ada peringatan kita untuk tidak bisa pindah jalur. Jadi kalau pindah jalur nanti ada mobil dari belakang, maka bisa terjadi crash. Dengan adanya itu kita lebih safety, lebih aman lagi. Untuk transmisinya, ini dia menggunakan 8 percepatan. Jadi transmisinya enak banget, lembut, halus, dan dia 8 percepatan. Makanya terkenal Pajero ini kalau di jalanan udah susah di Ubernya. Terus kemudian untuk rem tangannya atau handle brake-nya, dia udah otomatis. Jadi di sini ya, untuk rilisnya tinggal ditekan aja. Kalau kita mau rem tangan, tinggal ditarik. Untuk Pajero Sport ini juga dilengkapi dengan cup holder. Di samping ini ada 2 ya. Kemudian di sini ini ada laci ya. Kemudian di pintu kanan kiri juga ada cup holder masing-masing 1. Jadi sudah cukup sih untuk kompartemen yang ada di depan. Kemudian mobil ini joknya sudah kulit yang kualitasnya yang sangat bagus, dan juga ini desain joknya itu tebal, enak untuk diduduki ya, dan juga kulitnya dia bagus ya. Ini konsol boxnya juga atasnya udah dilapisin kulit, dan juga kita ini di dalamnya ada separasinya ini, dan ini dalamnya bisa untuk penyimpanan ya. Selain untuk penyimpanan, ini bisa juga untuk sandaran tangan. Jadi nyaman kita untuk berkendara. Untuk jok driver ini sudah elektrik. Terus kemudian untuk tinggi rendahnya, untuk high adjustnya juga udah elektrik nih. Nah, ini sangat nyaman sekali ya. Ini mungkin salah satu yang membedakan Pajero dengan merek-merek yang lainnya. Teman-teman, kalau yang sebelumnya Pajero kan kita kalau mau naruh kacamata bingung nih mau naruh di mana kacamata. Nah, kalau yang sekarang ini ada tempat penyimpanan kacamatanya. Nah, ini kita bisa buat naruh tempat penyimpanan kacamata. Terus kemudian set wizernya ini dilengkapi dengan cermin ya. Ya, sudah ada cerminnya. Nah, teman-teman, seringkali orang lihat Pajero Dakar Ultimate ini downgrade. Kenapa? Karena dia sudah tidak menggunakan sunroof. Tapi ini diganti dengan rear entertainment system. Jadi di belakang itu ada monitornya. Kemudian ini monitor yang belakang itu dia bisa terpisah dengan depan. Jadi kalau sopir cuma mendengarkan musik atau dia mendengarkan audio saja, kalau penumpang belakang mau nonton film atau yang lainnya, itu dia bisa menggunakan rear entertainment yang ada di belakang. Nanti dia menggunakan headset wireless. Biasanya sih pada saat pembelian mobil baru dia dikasih headrest gratis dari Pajero. Tapi kalau seandainya mungkin kalau sudah nggak ada, itu sih gampang bisa dibeli di luaran banyak. Jadi antara penumpang depan dan penumpang belakang itu bisa saling menikmati hobinya masing-masing. Nah, teman-teman, dengan tidak adanya sunroof, maka ruang kabin belakang itu jadi lebih tinggi. Jadi jarak antara kepala dengan atap itu jadi lebih lega dan lebih tinggi lagi. Itu menambah kenyamanan penumpang yang ada di belakang. Sahabat Mobil Second, satu lagi nih yang ada fitur yang tidak terlihat atau tersembunyi, yaitu apabila nih biasanya itu kan Pajero itu kan SUV itu sekarang banyak penggunanya selain laki-laki juga perempuan. Perempuan sekarang banyak menggunakan SUV. Nah, ketika dia membawa anaknya yang masih kecil, terus kemudian ditaruh di depan sini, baby child-nya. Nah, ini ada untuk airbag-nya itu bisa dinonaktifkan, nanti ada di sebelah kiri di pintu. Itu nanti bisa dinonaktifkan. Nah, ketika nanti sudah tidak ada bayi yang ada di depan, airbag bisa diaktifkan kembali.
untuk jok tengah ini sangat nyaman ya. Ini masih lega ruangannya. Jadi cuman emang ini tidak bisa sliding, tidak bisa maju mundur, tapi sih sudah cukup nyaman karena ini jarak antara kaki saya dengan kursi depannya juga masih jauh. Terus kemudian ini jarak kepala dengan atap juga masih lumayan tinggi, masih nyaman dan enak. Dan AC-nya ini dia ada di samping-samping, samping kanan kiri, ya ini di tengah dan juga ada di belakang. Jadi Pajero ini termasuk mobil yang nyaman untuk penumpang yang di depan, di tengah maupun yang di belakang. Nah, kita lihat coba mesinnya seperti apa. Kenapa mobil ini di jalanan begitu terlihat, begitu wus wus wus, atau sering disebutnya mobil arogan, mobil ugal-ugalan. Kita lihat dapur pacunya seperti apa. Nah, mesinnya ini, mesinnya Common Rail 4N15 MIVEC 2400 cc dengan daya maksimal 181 horsepower. Jadi maka emang mobil ini mempunyai daya yang unggul, paling unggul di kelasnya ya dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Emang nih mobil yang memiliki horsepower yang paling besar. Makanya terlihat di jalanan memang sangat lincah dan gesit. Terus kemudian ini dilengkapi dengan transmisi 8 percepatan. Ini yang menambah mobil ini semakin enak dikendarai. Kita sudah bahas eksterior, interior, dan mesinnya. Biar lebih mantap lagi kita test drive. Yuk kita test drive mobil ini bagaimana suspensinya, kesenyapannya, dan juga yang lain-lainnya bisa kita rasakan. Oke, kita test drive ya. Sahabat Mobil Second, kita sudah ada di dalam mobil Pajero-nya. Kita akan test drive bagaimana berkendara dengan Pajero Sport Dakar Ultimate. Kita langsung aja ya, sambil kita ulas seperti apa mobil ini. Ini mobil seperti halnya generasi sebelumnya Pajero yang non-ultimate ya. Jadi mesinnya sama, dia tidak ada perubahan. Kemudian torsi juga sama. Kemudian tenaga sama. Jadi secara tarikan emang sudah enak banget. Dengan power 181, gearboxnya juga sama dengan Pajero yang sebelumnya. Suspensinya nggak ada perubahan. Jadi kalau secara sepintas ini mobil masih sama dengan Pajero Sport Dakar yang non-ultimate atau yang sebelumnya. Pasti teman-teman masih bertanya-tanya, ini kan harganya beda jauh dengan yang Sport Dakar yang biasa, yang belum ultimate. Tapi kalau dilihat-lihat, speknya sama aja. Terus kemudian dia malah downgrade, nggak ada lagi sunroof. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Saya akan coba kupas dan saya jelasin kenapa ini seakan-akan downgrade, tapi kok harganya lebih mahal. Jadi ini membidik segmen pasar orang-orang yang loyal terhadap Pajero Sport ya. Tapi dia pengen hal yang lebih. Jadi kalau orang yang pakai Pajero Sport ada sunroof ya, pengen bergaya. Kayak sekarang ini sore-sore kita buka sunroofnya sambil bergaya, itu sudah lewat dari pemakai mobil ini. Sudah pengen yang lebih lagi. Udah masanya, ibaratnya masanya udah lewat lah. Jadi pengen yang lebih comfortable, lebih aman, dan fasilitasnya atau fiturnya yang lebih tapi tidak terlihat. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang lebih, yang tadi sebagian juga sudah dijelasin di awal. Ini enaknya ini yang canggihnya ini, mobil ini ada cruise controlnya. Yang umum biasanya itu, cruise control itu, dia kalau mau ngerem atau mobil depannya berhenti atau ngerem, kita harus ngerem. Ini luar biasa. Jadi tanpa harus ngerem, tanpa harus mengurangi kecepatan, dia secara otomatis akan ngikuti mobil yang ada di depannya. Boleh dibilang kan Pajero ini mobil-mobil yang dipakai buat jarak jauh ya, mobil untuk touring. Apalagi sekarang tol sudah nyambung dari Jakarta sampai ujung sana, sampai ujung Pulau Jawa. Jadi mungkin teman-teman pas berkendara jauh ya, tol ke daerah ke Jawa, kan tolnya kosong, jarang mobil, jadi bisa lari cepet, bisa enak, jadi bisa menggunakan cruise control. Tapi pas begitu ada depannya yang memperlambat atau ngerem, cruise controlnya secara otomatis dia mengatur sendiri, berhenti sendiri, mengurangi kecepatan sendiri tanpa harus kita cancel cruise controlnya atau kita injek pedal remnya. Itu yang bikin ini beda dengan mobil yang lainnya. Nah, ada lagi nih yang tidak dipunya sama mobil-mobil lain. Di spion itu kelihatannya sama aja mobil-mobil lain, tapi dia ada hidden fitur yang canggih juga. Jadi kalau diperhatiin di spionnya itu dia ada logo kuning ya yang nyala, itu berfungsi sebagai blind spot. Jadi dia mendeteksi kalau ada mobil di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita yang sekiranya membahayakan buat kita kalau kita mau pindah jalur. Dia ngasih informasi. Jadi ketika ada dari sebelah kiri atau kanan ada mobil,
yang sudah dekat dengan mobil kita dikasih informasi sehingga kita tidak pindah jalur. Ini menambah keamanan. Emang ini sangat diperlukan, apalagi kalau di tol yang sepi, yang kenceng, yang mungkin kalau kita nggak cek dulu kondisi sekitarnya, bisa jadi pas kita belok ternyata dari belakang ada mobil. Nah, ini sudah ada peringatannya. Ini yang membuat mobil ini lebih canggih dari mobil yang lainnya. Kemudian mobil ini yang membedakan dengan yang Pajero Sport Dakar biasa, dia lebih senyap ya. Ruang kabin ini lebih senyap, peredamannya lebih bagus. Bisa jadi karena yang tadi kita sudah jelaskan kan, kalau mobil ini ada airbagnya sampai 7. Jadi di pilar-pilar ini kan ada airbag. Terus itu mungkin bisa menyebabkan kekedapan suara mobil ini jadi lebih bagus karena adanya airbag tadi yang di pilar-pilar. Nah, kalau untuk suspensi ini masih sama dengan sebelumnya. Jadi bantingannya di mobil ini agak keras ya. Dan yang nggak enaknya itu kalau Pajero itu selain agak keras suspensinya itu, dia kayak bikin orang yang di dalam itu cepat mabuk. Itu apa ya? Beda dengan Fortuner. Fortuner dia lebih keras dari Pajero, tapi dia kalau di dalam itu nggak kerasanya itu nggak kayak limbung, kayak nggak bikin orang cepat mabuk. Tapi kalau memang dibanding dengan X-Trail, ini memang jauh lebih keras. Kalau X-Trail itu dia menang di suspensinya, emang lembut banget. Jadi Pajero ya tengah-tengah lah antara X-Trail dengan Fortuner. Jadi so far ini masih enak, masih ya dengan mobil SUV yang tinggi, yang besar seperti ini. Memang kalau nggak bisa senyaman kayak emang X-Trail ya. Tapi nggak tahu, mungkin Pajero memang bikin modelnya seperti ini. Karena mungkin bisa jadi pertimbangannya karena mobil ini seringkali kan bisa jalur-jalur yang ekstrim ya, untuk ke hutan atau ke kebun, atau ya untuk touring lah mobil ini. Ini kalau Pajero ini kan mobil touring ya, mobil yang dipakai buat jarak jauh, yang biasanya kita nyetir sendiri. Makanya ini yang versi Ultimate-nya ini dibikin kita lebih nyaman untuk nyetir. Kenapa? Karena ini joknya ini nih ya. Joknya ini lebih comfort, lebih tebal, lebih nyaman, lebih enak dipakai dibanding yang versi yang biasa. Nah, ini yang membuat para customer Pajero, jadi kenapa dia harus upgrade yang lebih kelasnya lebih tinggi? Karena banyak kenyamanan-kenyamanan yang nanti didapat di Pajero Ultimate ini. Walaupun memang ada beberapa yang dikurangin, seperti tadi sunroof nggak ada lagi, ya kan? Karena sunroof nggak ada, dia diganti dengan rear entertainment, yang mana tadi sudah kita jelaskan enaknya seperti apa. Ya, jadi pengguna Pajero ini boleh dibilang ini benar-benar orang yang mementingkan comfortable, kenyamanan. Dan fungsinya ya apa yang fungsi yang kira-kira fungsinya bisa dinikmati. Jadi kalau kira-kira nggak bisa dinikmati atau udah lewat, ya nggak ada, nggak apa-apa. Gitu sih kayaknya sih. Seperti itu. Ini kenapa alasannya, risetnya itu kenapa Mitsubishi dia bikin yang versi tinggi Ultimate tapi terlihat seakan-akan sama atau bahkan downgrade. Pajero Sport itu mobilnya terkenal kenceng, cepat, terus kemudian tenaganya luar biasa emang kelasnya lah, karena terkenal mobil rally ya Pajero. Mitsubishi Pajero itu terkenal mobil yang diakui kecepatan, powernya ya. Tapi kalau untuk handling, nah ini dia nih yang menjadi PR buat Mitsubishi. Handlingnya itu kurang enak kalau Pajero. Jadi dia nggak selincah, nggak seenak CR-V ataupun X-Trail. Itu yang mungkin adalah kelemahan atau kekurangan dari mobil Pajero ini. Ini mobil yang saya review ini kilometernya 138.000 tahun 2017. Jadi lumayan banyak ya. Tapi kilometer banyak atau sedikit, asal mobil itu dirawat gak masalah. Memang Pajero itu karena mobilnya mobil touring, mobil yang enak dipakai buat jalan-jalan, kemudian untuk muter-muter sampai jauh-jauh. Makanya emang secara umum mobil Pajero itu kilometernya banyak-banyak. Jarang Pajero mobilnya kilometer dikit. Kalau mobil sedan mungkin iya, tapi kalau Pajero ketemu yang kilometernya sedikit emang jarang. Ya, mobil apa sih ini ya? Mobil yang emang enak buat dipakai ya, buat dipakai jarak jauh gitu kan. Nah, kebetulan ini mobil yang kita review ini, yang ini adalah pemakainya emang dia sering pakai untuk keluar kota, untuk ke Jawa Timur, untuk Jakarta Jawa Timur, PP bolak-balik. Tapi justru ini malah mobil jadi lebih enak, lebih enteng, lebih karena udah sering dipakai buat jarak jauh, untuk kebut. Tarikannya mobil ini terasa lebih enteng dan lebih enak.
Sahabat mobil second, kita sudah test drive mobilnya. Overall, memang Pajero ini mobil SUV yang nyaman, mobil SUV yang sangat comfortable, dan ini adalah Pajero Sport Dakar Ultimate, jadi tipe yang tertinggi, yang mana kelihatannya downgrade. Padahal ini mobil mempunyai fitur-fitur yang lebih canggih dan lebih banyak lagi fitur-fitur yang tidak dipunyai sama yang Pajero biasa. Jadi jangan ragu kalau teman-teman pengen beli Pajero Sport Dakar yang Ultimate, ini sangat worth it banget. Harganya sekarang ini kisarannya sekitar 350 juta. Jadi worth it banget dan fitur-fitur yang didapat itu sangat banyak. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, share, dan like video ini. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.